Record ya. Oke. Ini saya record, jadi untuk nanti teman-teman yang belum sempat bergabung atau mungkin perhatiannya tidak full ke kuliah ini bisa menyimak lagi ya. Tapi ini memang belum terlalu bahasan pada pertemuan keempat ini masih seputar landasan filosofi ya, kaitannya nanti dengan landasan asas ya dan juga filosofi dalam hukum pajak. Ini sebenarnya sangat penting sekali ya, terutama nanti untuk teman-teman yang ingin ya melakukan riset ya di bidang hukum pajak, misalnya membuat paper ya atau membuat jurnal ya, atau bahkan nanti untuk penulisan skripsi ya. Kalau yang berminat di hukum pajak tentunya tidak boleh melewatkan ya bahasan tentang landasan filosofis ya dan juga asas-asas, karena ini yang nanti menjadi teori, dasar teoritis ya. Biasanya ketika teman-teman nanti masukkan di landasan teoritis ya, landasan teoritis kalau deskripsi ada di bab 2 tentunya ya, bab 2 tinjauan teoritis ya. Ini menggunakan bahasan ya, bahasan dari bab ini ya, dari pembahasan kita ini. Begitu juga tentunya nanti teman-teman yang terjun di dunia praktis ya, misalnya sebagai kuasa hukum di bidang perpajakan, misalnya sebagai lawyer ya, ataupun sebagai pendamping dari wajib pajak, atau nanti ketika kita juga terkena ya ataupun berurusan dengan perpajakan ya, kita bisa menggunakan bahasan kita ini ya, landasan dan filosofi hukum pajak dalam rangka memperkuat tentunya ya, memperkuat dasar teoritis ya, kembali dasar teoritis atas sebuah peristiwa pemajakan ya. Kita langsung aja. Nah, ini yang akan kita bahas ini memang masih seputar asas-asas ya. Tapi ini sangat penting sekali tadi ya, karena ini menjadi ya, sekali lagi menjadi apa? Menjadi dasar ya, bahkan menjadi saya katakan sebagai dasar teoritis ya, dasar teoritis dari suatu penyusunan undang-undang di bidang perpajakan. Teman-teman bisa catat ya, dalam menyusun undang-undang perpajakan ya, ada ya di sini sekitar 3 ya, 3 atau berapa nih? 3 ya, ada 3, ada 4 ya, sorry ada 5, nambah terus. Ada 5 ya, ada berapa? Ada 5 asas ya di dalam menyusun undang-undang tentang pajak. Ya. Kok undang-undang tentang pajak ada asasnya ya? Jadi kalau kita pahami ya, di dalam kita mengkaji tentang ilmu hukum, ya, dalam kita mengkaji tentang ilmu hukum itu memang hukum itu dapat kita lihat, undang-undang ya harus kita lihat juga sebagai fakta dari hukum ya. Artinya apa? Terkadang ya undang-undang itu dapat kita katakan belumlah menjadi sebuah ya, hukum yang ideal. Ya. Undang-undang belum menjadi hukum yang ideal. Kenapa? Undang-undang belum menjadi hukum yang ideal karena proses pembuatan undang-undang ya, itu adalah sebuah proses politik ya, yang kita ketahui undang-undang itu kan dibuat di DPR ya, dibuat di DPR bersama dengan pemerintah ya melalui sebuah proses politik ya, sehingga pada produk akhirnya ya pasal-pasal yang dimuat di dalam suatu undang-undang ya terkadang ya bahkan banyak ya dirasa tidak adil ya ataupun mungkin juga ya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, bisa juga tidak mencerminkan ya konsensus ataupun aspirasi yang sebenarnya dari masyarakat ya. Maka itulah kita harus menempatkan undang-undang itu sebenarnya masih
di bawah ya asas-asas ya. Jadi kalau kita bandingkan antara asas dengan undang-undang, seharusnya asas itu di atas undang-undang ya. Seperti misalnya kita mengenal ya asas equality before the law ya. Itu adalah asas yang sangat umum ya dalam sebuah penerapan hukum. Nah, asas equality before the law ya itu ya harus menjadi pegangan ketika ada undang-undang ya misalnya mengandung materi muatan yang diskriminatif ya, materi muatan yang ya mementingkan ya satu golongan ataupun satu strata ya, adanya stratifikasi di dalam perlakuan perundang-undangan gitu ya, dalam perlakuan hukum. Nah, ini bisa menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan ya. Nah, disitulah nanti peranan kita ya, terutama akademisi ya, di dalam kita senantiasa harus bisa menyelaraskan ya, menyelaraskan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan asas-asas yang bersifat universal ya, termasuk asas-asas yang bersifat ideal ya. Jadi asas-asas ya, teori-teori, doktrin-doktrin ya, termasuk juga dasar-dasar filosofis ya, termasuk juga kajian-kajian sosiologis itu nanti dapat menganulir ya suatu undang-undang. Tapi tentunya tidak serta-merta ya. Itu dapat menganulir ataupun mengesampingkan undang-undang nanti di mana di dalam proses ya, di dalam proses pengawasan peraturan perundang-undangan. Di mana itu ya, misalnya ketika kita melakukan judicial review ya terhadap suatu undang-undang. Kok undang-undang ini bertentangan ya dengan undang-undang dasar ya, atau bertentangan dengan hak asasi manusia ya, bertentangan dengan filosofi-filosofi yang menjadi muatan undang-undang dasar gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, atau ketika kita juga melakukan kegiatan upaya hukum ya, kegiatan upaya hukum di peradilan ya, termasuk peradilan pajak ya. Kita bisa menggunakan asas-asas nanti yang akan teman-teman pelajari sangat banyak ya, kalau yang sebelumnya juga teman-teman mungkin sudah dapat ya, teman-teman gunakan asas-asas ini ya, teori-teori ya, baik itu teori pembenaran pajak ya, teori legalitas ya, asas-asas legalitas, termasuk ini nanti yang akan kita pelajari di dalam tadi itu untuk apa? Untuk mengawasi ya, untuk memperbaiki ya, termasuk juga untuk melakukan pembelaan kita ya terhadap suatu pelaksanaan ya, implementasi dari hukum ya, termasuk di dalam juga hukum pajak. Itu ya teman-teman ya. Nah, itulah sebelum saya jelaskan satu persatu asas-asas di dalam penyusunan undang-undang pajak, teman-teman harus paham dulu kenapa ini penting saya sampaikan ya. Nah, tadi fungsinya minimal 2 tadi ya, untuk apa? Untuk mengawasi ya pembentukan ya undang-undang ya. Jadi undang-undang itu diawasi dengan asas-asas, diawasi dengan dasar-dasar teoritis, diawasi dengan dasar-dasar filosofis ya. Atau juga untuk ya melakukan ya, yang kedua untuk melakukan argumentasi hukum ya di dalam sebuah proses ya, proses apa? Proses hukum ya, proses hukum. Proses hukum itu misalnya litigasi ya. Misalnya apa litigasi? Litigasi itu apa sih? Apa litigasi? Ini saya ngomong litigasi, teman-teman, apa litigasi ini? Apa? Pengadilan. Pengadilan dah. Sip ya. Jadi maksudnya litigasi ya pengadilan ya. Dalam kita beracara lah gitu ya, beracara ya. Menjadi pengacara ya, pengangguran banyak acara gitu ya. Apa yang pertama ya, dalam kita melihat hukum pajak ya, maka di dalam pembuatan ataupun penyusunan undang-undang pajak itu ya teman-teman, tidak boleh undang-undang pajak itu tidak boleh pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara ya, yang berdasarkan undang-undang tersebut ya harus dijamin kelancarannya ya. Jadi asas pembentukan undang-undang pajak ya, peraturan di bidang pajak itu dalam rangka menjamin kelancaran pemungutan pajak. Mengapa pemungutan pajak ini harus dijamin kelancarannya ya? Nah, coba ada yang bisa jelaskan nggak kenapa pemungutan pajak ini kok harus dijamin kelancarannya dengan undang-undang ya? Coba siapa? Kenapa ya pemungutan pajak itu harus dijamin kelancarannya dengan undang-undang? Kenapa? Atau sebaliknya, kenapa undang-undang harus menjamin
kelancaran pemungutan pajak ya. Karena itu kali Pak, kan mayoritas dari untuk pembangunan negeri kan berapa banyaknya dari pajak Pak. Ya. Siapa tadi? Dinda ya? Finito Pak. Oh bukan. Siapa? Finito. Oh Finito ya. Siap. Mantap tuh ya. Jadi memang tujuannya tidak lain itu ya, karena sebagian besar dari penerimaan negara ya penerimaan lah ya, penerimaan ataupun pembiayaan ataupun sumber lah ya gitu ya, sumber modal ya dari pembangunan ini bersumber dari pajak. Karena kalau tidak dijamin kelancarannya ya dapat dipastikan nanti penerimaannya pun ya minim gitu ya. Nanti siapa yang membayar ya gaji presiden gitu ya, gaji DPR ya. Ya. Nanti ya kalau tidak dibayar gajinya nanti ya nggak ada lagi nanti yang bikin undang-undang ya, nggak ada yang mengatur negara ini ya. Siapa nanti yang membiayai pendidikan gitu ya. Pendidikan kita kan ya 20%-nya ya dari APBN itu untuk biaya pendidikan, itu gaji guru ya, membangun sekolah ya, macam-macam ya. Juga untuk apa misalnya untuk subsidi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi benar tadi kata Finito ya. Yang kedua ya, asas di dalam penyusunan undang-undang pajak apa? Jaminan hukum bagi wajib pajak untuk diperlakukan secara umum. Nah, ini ya. Ini mirip dengan asas equality before the law ya, kesamaan ya, persamaan di depan hukum ya. Jadi wajib pajak itu harus diperlakukan secara umum. Tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Artinya itu ya. Harus diperlakukan secara umum ya. Ini asas umum tapi juga harus dipastikan ya ada di dalam undang-undang pajak. Nah, kapan kita bisa menggunakan asas ini ya, coba. Ini kan ada asas yang mengatakan jaminan hukum bagi wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini kapan nih teman-teman bisa pakai asas nomor 2 ini ya, dalam kasus apa ya, dalam peristiwa apa? Wah, kita pakai ini asas ini ya. Nah, coba kira-kira ada yang bisa memberikan simulasi ataupun contoh ya. Wah, saya mau pakai kasus ini dalam peristiwa pajak apa gitu ya. Coba. Siapa nih? Ada? Pajak kendaraan, Pak. Pajak kendaraan. Nah, pajak kalau kendaraan misalkan ada razia gitu kan, razia. kalau kita bayar pajak kendaraan jadi lolos gitu. Nah, kalau misalkan yang nggak bayar ditahan, Pak. Gitu ya. Yang nggak bayar ditahan. Karena ada perlakuan umum ini ya. Kok yang lain bayar pajak, kendaraan yang lain bayar pajak, kok Anda tidak bayar pajak gitu ya. Nah, ini pinter ya. Siapa tadi? Kok ini nggak muncul soalnya di saya. Diana, Pak. Diana ya. Tadi Vindito ya. Yang aktif-aktif saya tulis lah ya. Biar tidak sia-sia gitu ya keaktifannya. Nah, siapa? Diana. Iya, Pak. Diana Jabira apa bukan Diana Jabiri. Jabira ya. Iya, soalnya di YouTube di apa namanya? Di Zoom saya kok nggak nongol mukanya gitu ya. Iya, Pak. Kita dulu ya. Diana Jabira. Finito. Tadi Finito ya. Iya, Pak. Oke. Siap. Itu ya. Jadi salah satunya itu di Tinder, Pak, ada fotonya sih. Tinder tuh apa Tinder? Itu Pak, Salma biasanya cari jodoh, Pak. Oh. Kirain apa Tinder? Jangan itu. Pak, jangan dibuka, Pak. Oh, jangan dibuka. Lagi puasa ya, nanti aja ya kalau udah buka ya. Iya, Pak. Ya. Gimana, Pak? Ada Salma banyak. Oke. Jadi tadi contohnya itu ya, benar ya. Jadi untuk diperlakukan secara umum ini juga jadinya asas ini juga menjadi apa tadi pembenar gitu ya buat aparat untuk menegakkan hukum juga ya. Tadi kan misalnya contohnya pajak mobil gitu, pajak kendaraan bermotor ya. Jangan sampai ya pajaknya tidak dikenakan gitu ya, atau dikenakan untuk mobil-mobil kelas biasa gitu ya. Kelas biasa maksudnya mobil-mobil mobil
yang biasa kita lihat sehari-hari ya. Tapi untuk mobil-mobil mewah ya kan dulu pernah gitu kan. Mobil-mobil merah ya supercar ternyata ya platnya bodong gitu ya. Platnya bodong, nggak pernah bayar pajak gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya. Masyarakat yang naik ya Expander ya naik Avanza pada bayar pajak, ini kok mobil supercar gitu ya, Lamborghini apa gitu ya, kok nggak bayar pajak. Nah, ini menjadi asas ini ya relevan untuk disampaikannya. Tapi saya tambahin lagi nih ya, biasanya ya asas ini untuk diperlakukan secara umum kalau ada teman ya atau wajib pajak terkena diskriminasi ya, terkena diskriminasi itu maksudnya terkena perlakuan yang berbeda ya, perlakuan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang umum gitu ya. Misalnya dia ada suatu perusahaan gitu ya, dia kok dikenakan pajak gitu ya, padahal ada perusahaan lain yang ya jenisnya sama ya, omsetnya sama ya, wilayahnya juga sama, dia nggak kena pajak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti bisa kita gunakan asas ini ya dalam rangka tentunya melakukan perbaikan ya, perbaikan ataupun apa tadi pembelaan, bisa dalam rangka pembelaan ataupun di dalam penyusunan undang-undang perpajakan gitu ya. Jadi intinya harus diperlakukan secara umum ya. Prinsip-prinsip ini pun berlaku di bidang-bidang hukum yang lain ya teman-teman ya. Tidak hanya di bidang hukum pajak. Pak. Siap. Tapi itu tulisannya untuk tidak diperlakukan secara umum, Pak. Jaminan hukum bagi wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Jaminan hukum bagi pajak untuk diperlakukan secara umum. Harus salah ini ya. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan secara umum. Harusnya diperlakukan secara umum ya. Nanti saya edit ya. Saya edit dulu. Iya, Pak. Baik. Nah, ini harusnya untuk diperlakukan secara umum. Maksudnya tidak diskriminasi gitu ya, tidak diskriminasi. Equality before the law ya. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan. Nah, ini pun harus dijamin ya. Dan Undang-Undang KUP ya, ketentuan umum perpajakan sudah menjamin ini ya. Yaitu di pasalnya saya lupa ya. Kalau salah pasal 43 apa ya? 43 apa pasal berapa itu? Pasal 35 ya, pasal 35 kalau salah. Saya tar dulu ya. Undang-undang saya nggak bawa ya. Pasal 35 nanti. Ntar ya, saya lihat dulu ya. Pasal 35 kalau nggak salah. Nah, 36A. Ya, 36A. Ya, misalnya 36A. Pasal pegawai pajak ya yang melakukan mana sih? 36B apa ya? Pasal 36B ya. Tidak memenuhi kode etik, termasuk juga ya menyalahgunakan kekuasaan ya, perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Pasal 35. Apa pasal 35 ya, 35. 35A. Ya. Pasal 35A yaitu data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ya yang diberikan oleh instansi ya, ya itu harus harus dirahasiakan, harus dirahasiakan. Ya teman-teman ya. Pasal 35 ya. Pasal 35A. Kemudian pasal 43 juga masalah ya. Pasal 43 tentang penyidikan ya, tentang bukper. Ya, dicek lagi sudah ada di Undang-Undang KUP itu
yang menjamin kerahasiaan ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di ya perihal penindakan di perihal penyidikan ya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan itu ya teman-teman. Berikutnya tidak boleh mengganggu perekonomian. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Jangan sampai ya pemungutan pajak ya melalui undang-undang justru menghambat perekonomian. Karena kalau perekonomian terhambat ya itu akan merugikan ya tentunya, termasuk merugikan pemungutan pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang bisa ini nggak nih, jelaskan nggak nih? Kenapa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian? Ada yang bisa menambahkan nggak? Tadi sih udah saya jelasin dikit. Ada yang bisa? Kenapa? Itu kali Pak, mungkin kalau misalkan kayak mengganggu perekonomian itu kayak pajaknya terlalu besar gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan pendapatan setiap orangnya gitu. Jadi dia malah pendapatannya lebih banyak ke pajak gitu kan, jadi mengganggu ekonomi. Tuh. Siapa tadi? Diana. Diana lagi ya? Kok Diana terus nih? Yang lain dong. Tapi udah bener tadi Diana. Jadi maksudnya itu ya. Karena nanti, jadi kalau memungut pajak itu ada yang mengatakan seperti seni ya mencabut bulu angsa. Ya. Seni mencabut bulu angsa. Karena kalau terlalu banyak angsanya dicabut bulunya, angsanya bisa mati ya. Kalau angsa mati ya sudah nggak ada bulu lagi ya, tinggal digoreng aja angsanya ya. Tapi kan nggak dapat bulu, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang mengatakan memungut pajak itu seperti ya seni mencabut bulu angsa. Jadi ya nggak boleh terlalu eksesif ya, tidak boleh terlalu berlebihan ya sehingga mengganggu perekonomian. Karena nanti dari perekonomian itulah ya dasar ataupun sumber pemajakan ya, dari perekonomian yang bergairah, perekonomian yang meningkat ya, menghasilkan penghasilan ya. Nah, dari penghasilan itu nanti akan menjadi dasar pemajakan, yaitu pajak penghasilan ya, tidak hanya pajak penghasilan ya. Ketika ada transaksi jual beli, maka di situ ada pajak pertambahan nilai ya dari nilai jual ya yang terjadi ya dalam sebuah transaksi gitu ya teman-teman ya. Adanya ekspor impor ya itu juga sebenarnya menjadi potensi penerimaan negara ya, dengan adanya impor sebenarnya ya bisa menjadi pemasukan dalam bentuk biaya masuk. Ekspor juga begitu ya. Ekspor juga bisa kita jadikan sebagai sumber penerimaan ya, misalnya dengan memungut bea keluar ya atas produk-produk mineral misalnya, dan selain menjadi tambahan penerimaan negara juga bisa untuk ya mengatur ya agar barang-barang komoditis tertentu ya dijamin ya suplainya di dalam negeri. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya harus efisien. Tadi ya, ini sebenarnya hampir masih berkorelasi dengan asas sebelumnya, yaitu asas tidak mengganggu perekonomian ya. Di samping itu juga harus efisien. Apa yang maksud dengan efisien di sini sudah dijelaskan ya. Intinya adalah harus sederhana ya. Sederhana dan mudah. Ya, sederhana dan mudah. Itu ya teman-teman ya. Sederhana dan mudah, dan wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Jadi harus dijamin kesederhanaannya, kemudahannya ya, termasuk juga dalam melakukan pembayaran, termasuk juga dalam melakukan perhitungan ya, harus mudah. Ya teman-teman ya. Harus sederhana ya, tadi juga sudah dijelaskan, jadi juga harus sederhana. Jangan sampai pemungutan pajak itu ya terlalu rumit ya, terlalu jelimet ya, akibatnya menjadi berbiaya tinggi. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya bagaimana ya rumus ya ataupun faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak dari masyarakat ya. Kalau ya sistemnya terlalu rumit, sistemnya terlalu jelimet gitu ya, sehingga menimbulkan biaya ya di dalam kepatuhan ya, di dalam mencapai
kepatuhan di bidang perpajakan, ini tentunya menjadi sebuah permasalahan, ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk asas-asas pembentukan hukum pajak. Nanti teman-teman kembali ya catat itu ya, gunakan tadi untuk melakukan riset ya, ataupun tadi untuk melakukan sebuah proses hukum ya. Proses hukum itu bisa dalam bentuk litigasi ya, atau juga dalam bentuk ya pengawasan peraturan perundang-undangan ya, misalnya dengan melakukan judicial review terhadap undang-undang yang tidak selaras dengan asas-asas tadi ya, misalnya menemukan ada undang-undang pajak yang diskriminatif, ada undang-undang pajak yang meribetkan ya, apa istilahnya, membagongkan ya. Membagongkan tuh apa tuh? Saya dengernya aneh gitu ya. Kira-kira tepat nggak tuh kata-kata membagongkan gitu ya? Jadi ada undang-undang pajak kok bukannya bikin jelas gitu ya, tambah malah menjadi tidak jelas ya, malah menjadi rumit ya. Ya, misalnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya apa? Asas-asas dan penafsiran hukum pajak. Nah, ini juga sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita ketahui asas-asasnya, sekarang penafsirannya. Jadi ini yang merupakan kelebihan dari seorang ya mahasiswa ya, termasuk juga praktisi hukum ya. Apalagi nanti teman-teman kalau sudah menyandang sarjana hukum, maka kelebihan teman-teman ya tentunya di dalam penafsiran hukum ya. Karena dari penafsiran hukum inilah nanti akan ditemukan ya, akan ya muncul ya yang disebut dengan kebenaran ya material ya, ataupun yang disebut dengan maksud ya, tujuan dari suatu perundang-undangan ya. Ini sangat penting sekali ya, karena kalau kita bukan mahasiswa hukum, bukan orang hukum ya, kemudian kita melakukan penafsiran hukum, ini pasti menjadi sebuah hal yang berat gitu ya. Tapi kalau karena kita mahasiswa hukum, kita sudah belajar hukum, nah maka kita harus kuasai penafsiran hukum ini. Ada banyak sekali ya metode-metode, misalnya di sini ya. Ya, dengan cara apa memperluas arti ya, membatasi arti, mempersempit pengertian ya, macam-macam ya. Nah, ini salah satu caranya saja. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk menerangkan ya, menjelaskan ya, menegaskan ya suatu ya pengertian ya, arti dari undang-undang. Itu ya teman-teman ya. Sorry. Tes. Loh, kok ini hang gambar saya? Bentar ya teman-teman ya. Tes. Jelas Pak, suaranya jelas ya? Gambarnya. Jelas ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini untuk pengertian dan penafsiran hukum, nanti teman-teman bisa baca saja ya. Baca. Ada banyak sekali. Yang pertama kegunaannya ya, kegunaannya untuk memberikan penjelasan ya atas ketidakjelasan teks undang-undang ya. Kenapa teks undang-undang itu tidak jelas ya? Teks undang-undang itu tidak jelas karena ya tadi itu ya, undang-undang dibuat oleh ya proses politik yang kadang para pembuatnya sendiri ya tidak memahami ataupun tidak memiliki kecakapan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Nah, sehingga mengakibatkan ya itu tadi apa? Ketidakjelasan norma yang ada dalam undang-undang ya. Ya disebabkan adanya kesenjangan antara peraturan tertulis dengan kesadaran hukum suatu masyarakat. Jadi masyarakatnya ya tidak memahami ya apa yang diatur di dalam peraturan tertulis tersebut ya. Ya, dan juga karena memang ada peraturan yang tertulis ya yang tidak dapat dimengerti ya, atau bahkan pengertian yang bermakna bermacam-macam ya menurut bahasa yang ada itu ya teman-teman. Jadi untuk metode penafsiran ya, pertama ya dari segi subjeknya ya, yaitu disebut dengan penafsiran subjektif dan penafsiran objektif ya.
Ini ya. Penafsiran subjektif artinya berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh ya pembuat undang-undang ya, atau penafsiran yang dilakukan sejalan ya dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang ya teman-teman ya. Di dalam hukum pajak kita bisa melihat contohnya untuk definisi penutupan buku ya. Penutupan buku atau tutup buku ini ya. Saya share ulang lagi nih kok. Foto muka saya nggak kelihatan nih. Ya. Saya share ulang lagi. Begini. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penafsiran ya tadi penafsiran subjektif dan objektif ya. Jadi di bidang hukum pajak itu contoh dari penafsiran subjektif misalnya untuk frase penutupan buku ya. Kalau menggunakan penafsiran subjektif berdasarkan Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan penutupan buku ya, tutup buku yaitu bagi yang menyelenggarakan pembukuan dilakukan pada setiap akhir tahun pajak ya. Ini pengertian menurut Undang-Undang KUP berdasarkan penafsiran subjektif. Nah, tapi kalau berdasarkan penafsiran objektif ya, yaitu penafsiran yang dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang ya, atau penafsiran yang sesuai dengan adat pengertian sehari-hari, maka istilah ya tutup buku tadi ya dapat dimaknai sebagai setiap tahun buku berakhir, tidak harus tahun pajak ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ini penting sekali ya memaknai tahun tutup buku ini menjadi penting. Di mana nanti korelasinya dengan hukum pajak ketika nanti kaitannya dengan ya kewajiban pelaporan dan tentunya kewajiban pembayaran ya, kewajiban pelaporan dan kewajiban pembayaran terutama untuk jenis pajak penghasilan ya. Karena kalau tutup bukunya itu dimaknai dengan tahun pajak ya, otomatis dia ya wajib untuk melaporkan ya, termasuk juga melakukan pembayaran dari pajak penghasilannya ya, yaitu 4 bulan ya untuk perusahaan sejak tahun berakhirnya tahun pajak. Tapi tadi kalau dimaknai tutup bukunya itu adalah tahun buku ya, tahun buku berakhir. Nah, ini bisa berbeda gitu ya. Tidak harus sama dengan tahun pajak gitu ya. Nah, misalnya untuk perusahaan afiliasi ya, perusahaan cabang yang dia merupakan afiliasi ataupun cabang ya dari perusahaan induknya di luar negeri ya. Terkadang mereka memiliki tahun buku yang berbeda dengan tahun pajak ya. Misalnya tahun bukunya berakhir di bulan April ya, di bulan Juni ya, ataupun di bulan Oktober ya. Nah, dia sehingga kewajiban pelaporannya termasuk juga kewajiban pembayaran pajaknya menjadi berbeda ya dengan yang berlaku secara umum. Ya itu ya teman-teman ya. Tuh yang kira-kira teman-teman harus catat. Ini memang mungkin agak terlalu detail ya, tapi catat aja. Ya mungkin nanti bisa mengasih contoh yang lain ya, contoh penafsiran subjektif dan penafsiran objektif. Intinya apa? Intinya penafsiran subjektif itu ya berdasarkan subjeknya ya, berdasarkan subjeknya. Siapa subjeknya? Yaitu pembuat peraturan perundang-undangan ya. Ini bisa juga nanti disamakan dengan penafsiran otentik ya, karena penafsiran otentik adalah penafsiran yang berasal dari ya penjelasan yang ada di undang-undang tersebut atau berasal dari badan-badan resmi yang ya diberikan kewenangan untuk menafsirkan ya peraturan perundang-undangan ya. Sementara ini dulu, catat dulu, nanti kalau belum jelas ditonton lagi di YouTube saya ya. Biasanya jam segini ya ngantuk ya. Nanti habis buka ya, tonton lagi sambil ngopi kan enak ya. Baru masuk biasanya tuh ya. Apa tambah ngantuk ya. Yang kedua, penafsiran secara sempit ya atau restriktif ya. Jadi penafsiran ini kalau dilihat dari caranya ya, tadi kan subjeknya ya. Kalau dilihat dari caranya maka ada dua. Dengan cara sempit ya, secara sempit atau restriktif, dan secara luas ekstensif. Ini dua-duanya ya bisa kita gunakan dalam rangka melakukan penafsiran hukum, termasuk penafsiran hukum di bidang pajak ya.
Penafsiran secara sempit apa itu? Yaitu ya memberikan pengertian yang sangat dibatasi ya. Misalnya untuk istilah wajib pajak ya. Istilah wajib pajak ini kalau kita menggunakan penafsiran secara sempit di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPH, maka wajib pajak ini ya hanyalah semata-mata subjek pajak yang memiliki penghasilan ya. Subjek pajak ya yang memiliki penghasilan ya. Nah, jadi kayak finito ya. Finito udah kerja? Belum, Pak. Nah, berarti finito belum dikatakan sebagai wajib pajak. Ya, karena belum memiliki penghasilan ya. Nah, yang udah kerja siapa di sini? Diana udah kerja, Diana? Pernah doang, Pak. Sekarang pernah nganggur. Ya. Jadi dulu pernah. Siapa nih yang udah nih? Yang masih kerja nih? Gak ada. Nganggur semua nih. Tapi saya punya NPWP, Pak. Nah, itu ya. Sekarang menjadi permasalahan ya. Dia punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tapi sebenarnya dia belum berpenghasilan. Ya. Ya. Apakah itu dikatakan sebagai wajib pajak? Padahal definisi dari wajib pajak tadi ya berdasarkan Undang-Undang PPH dengan penafsiran secara sempit ya, penafsiran yang terbatas artinya hanyalah subjek pajak ya, subjek pajak itu orang ya maksudnya, orang pribadi ataupun badan hukum ya yang memiliki objek pajak berupa penghasilan. Kalau dia belum punya penghasilan ya harusnya dia bukan merupakan wajib pajak gitu ya teman-teman ya. Kok saya dapat NPWP? Nah, itu namanya ya itu namanya NPWP pilihan ya, NPWP pilihan. Karena NPWP itu sebenarnya walaupun dikatakan nomor pokok wajib pajak, tapi secara undang-undang PPH karena dia belum memiliki penghasilan tadi ya Diana ataupun Finito ya, nah, belum punya penghasilan, sebenarnya dia belum terkategori sebagai wajib pajak ya berdasarkan undang-undang ya. Walaupun tadi sudah memiliki NPWP, tapi nanti tetap memiliki kewajiban ya, bukan kewajiban pembayaran ya, tapi kewajiban pelaporan ya. Jadi yang sudah punya NPWP ya secara normatif berdasarkan Undang-Undang KUP harusnya itu tetap melakukan pelaporan pajak ya teman-teman ya dalam bentuk SPT tahunan gitu ya. Berikutnya ya. Bagaimana kalau menggunakan penafsiran secara luas ya atas pengertian wajib pajak. Nah, maka kita lihat ya, ternyata kalau digunakan penafsiran secara luas atas definisi wajib pajak, terutama yang ada di Undang-Undang KUP ya, tidak hanya di Undang-Undang PPH, ternyata kalau dilihat di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi wajib pajak itu juga meliputi ya orang pribadi atau badan ya, juga meliputi pembayar pajak ya, meliputi juga pemotong pajak, meliputi juga pemungut pajak ya, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan ya. Jadi setiap yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan ya, dia adalah wajib pajak. Tidak hanya tadi orang yang memiliki penghasilan, termasuk juga di dalamnya meliputi pembayar pajak. Ya, pembayar pajak itu belum tentu seorang pembayar pajak itu memiliki, kalau pembayar pajak punya penghasilan nggak? Pembayar pajak, taxpayer ya, membayar pajak punya ya. Harusnya tapi punya jenis Pak, pajak, karena pas daftar kan ditanya penghasilannya berapa ya per bulan. Ya, tergantung jenis pajaknya ya. Tadi siapa tadi? Diana ya? Iya. Nggak, pas saya bikin PWP sih ditanya penghasilannya. Oh, ditanya. Terus Iya. jawab. Saya pilih yang paling rendah loh, Pak. Oh, pilih yang paling lapisan bawah ya. Iya. Biar nggak dikasihanin, Pak. Biar nggak ditagih gitu ya. Iya, Pak. Ya. Pembayar pajak itu jadi bayar pajak itu macam-macam ya, bukan hanya atas penghasilan sebenarnya ya. Kalau pajak secara luas kan ada, bukan pajak kemarin macam-macam jenisnya, ada PPN, ya, ada PPH, ya, ada apa PBB, ya, ada juga pajak-pajak daerah, ya kan. Nah, jadi yang namanya pembayar pajak itu sebenarnya bukan hanya orang yang berpenghasilan, orang yang tidak berpenghasilan pun dia bisa jadi bayar pajak ya. Misalnya tadi ya penghasilan dalam pengertian penerimaan pendapatan gitu ya. Tapi dia bisa juga bayar pajak ya, walaupun dia tidak punya penghasilan, tapi dia punya tanah ya, punya tanah dan bangunan ya. Walaupun dia punya penghasilan, dia tetap harus bayar pajak ya, namanya pajak
bumi dan bangunan ya. Kenapa dia harus bayar pajak bumi dan bangunan? Karena ya bumi ya, tanah ya kan, air ya, dan kekayaan dia kok air ya. Pasal 33 ya, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh sebanyak-banyaknya oleh negara gitu ya, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ya. Jadi di dasar filosofisnya itu ya. Kenapa sih rumah-rumah saya ya, tanah-tanah saya kok saya harus bayar pajak ya? Karena tadi itu ya, untuk ya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di dalam hak milik kita ya, itu terdapat ya juga hak negara ya, hak negara dalam bentuk pemajakan. Kalau itu kaitannya dengan PBB ya, pajak bumi dan bangunan ya. Terus apa lagi? Ya, pajak ya, PPN ya, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai ya. Ketika kita melakukan pembelian barang ya, barang termasuk juga jasa, maka di situ kita membayar sebenarnya ya, tapi kita tidak merasa kalau PPN ya. Kita tidak merasa bayar pajak. Kenapa? Karena otomatis include di dalam ya, di dalam apa? Di dalam tagihan ya, di dalam pembayaran kita. Nanti yang membayarkan itu sebenarnya pengusaha ya, pengusaha kena pajak ya. Kalau kita sih sebagai konsumen sudah otomatis bayar pajak gitu ya. Kemudian pemotong dan pemungut ya. Nah, ini juga ya, ini bagian dari wajib pajak juga. Pemotong misalnya bendahara ya, bendaharawan gaji ya, dia melakukan pemotongan ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah kerja ya, nah mungkin kok saya terimanya nggak full gitu, ternyata ada dipotong pajak gitu ya, pajak PPH ya, PPH pasal 21 ya, kalau dia kaitannya dengan penerimaan dari pemberi kerja ya. Berikutnya pemungut pajak ya. Pemungut ini misalnya apa? Pemungut pajak ya. Misalnya pemungut pajak itu ya tadi pengusaha ya. Pengusaha kena pajak. Dia memungut PPN ya. Jadi setiap penyerahan ataupun apa namanya penjualan lah gitu ya kepada konsumen ya, maka si pengusaha kena pajak ini ya menambahkan nilai PPN yang sekarang menjadi 11% ya sejak April 2022 ya, bulan ini mulai ya, tanggal 1 ya, dengan adanya undang-undang HPP ya, yang sebelumnya 10% sekarang naik dikit ya, naik 1%. Tapi untuk jasa-jasa tertentu tetap dibebaskan ya, jasa pendidikan, jasa kesehatan ya. Itu termasuk yang dibebaskan ya. Juga untuk barang-barang kebutuhan pokok ya. Gitu ya teman-teman. Pak, kenapa Pak dinaikin Pak itunya? Pajaknya jadi 11%. Pertimbangannya saya belum terlalu mendalami, tapi kalau tidak salah yang saya tangkap itu memang ya tentunya tidak lain dalam rangka ya tadi itu fungsi pajak untuk menambah ya keuangan negara ya. Kenapa dinaikkan 11% dari 10%? Karena ternyata di bidang di pajak PPH itu diturunkan ya. Jadi pemerintah mencari titik temunya ya, atau apa namanya trade off lah ya antara PPN dengan PPH. Karena di PPH yang tadinya tarifnya 25% di tahun 2020 ya kalau misalnya 2019 di tahun 2020 diturunkan menjadi 23 ya. Kemudian di tahun 2021 diturunkan menjadi 22% ya, 22%. Nah, itu menjadikan penurunan dari segi tax ya, dari segi tax ratio ya, sehingga untuk menjembataninya maka dari sektor PPN ditambahkan menjadi 11%. Gitu ya teman-teman ya. Dikit naik dikit. Iya Pak. Nggak berasa kayaknya sih. Mudah-mudahan ya. Kira itu. Bentar, banyak Pak. Berikutnya
Penafsiran gramatikal. Nah, ini penafsiran yang paling penting ya. Kenapa ini paling penting? Karena ini memang yang nyata-nyata ya muncul ya di dalam suatu kalimat ya yang disusun oleh pembuat undang-undang. Jadi penafsiran gramatikal atau tata bahasa ini ya disebut juga talkundik ya kan, talkundik, yaitu berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan ya, kata-kata yang berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain ya dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Ya, arti perkataan itu semata-mata menurut tata bahasa ya, tata bahasa ataupun pemakaian sehari-hari. Dan ini memang yang banyak ya dipakai ya. Biasanya nanti kalau ada permasalahan di penafsiran gramatikal ini, terutama ketika dilakukan proses litigasi ya, itu nanti akan menghadirkan ahli bahasa ya, ahli bahasa. Ya, menghadirkan ahli bahasa untuk menegaskan makna ya, untuk menegaskan suatu frasa ya. Yang kedua penafsiran otentik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yaitu penafsiran ya yang dijelaskan di dalam undang-undang tersebut ya. Biasanya ya ada di dalam ketentuan umum ya. Ada di dalam ketentuan umum ya. Biasanya pada pasal 1 ya, isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur ya. Ketentuan umum demikian sering disebut dengan terminologi ya untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi inilah yang dimaksud dengan penafsiran otentik. Sedangkan penjelasan dalam suatu pasal ya yang dimuat dalam tambahan lembaran negara bukan merupakan penafsiran otentik. Ini macam-macam memang ya, ada yang mengatakan sebagai penafsiran otentik ataupun tidak ya. Yang ketiga penafsiran historis ya, artinya di sini berdasarkan sejarah ya. Contohnya apa? Dengan melihat dokumen-dokumen rapat ya atau memori van toelichting ya, termasuk juga melihat draft RUU-nya, melihat risalah rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum ya, melihat jawaban dari pemerintah kepada DPR ya, notulen sidang komisi ya. Jadi intinya apa? Penafsiran historis ini ya dapat dikatakan sebagai asbabun nuzul ya, asbabun nuzul dari suatu aturan perpajakan. Ya teman-teman ya. Untuk penjelasan tadi ya, apakah dia merupakan penafsiran otentik? Ini sebenarnya merupakan penafsiran otentik ya. Teman-teman bisa lihat nanti di Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 2011 ya. Jadi memang ada dua pendapat ya. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 2011 tadi ya, memang di bagian lampirannya mengatakan bahwa penjelasan merupakan penafsiran otentik ya. Penafsiran sistematis, nah ini juga yang sangat penting sekali dan ini yang seharusnya ya banyak dilakukan oleh para praktisi hukum ya. Apa itu? Yaitu menafsirkan pasal ya, satu pasal dengan pasal lainnya ya, satu pasal dengan pasal yang lain, baik di dalam undang-undang yang sama ataupun dengan undang-undang yang lain ya. Penafsiran ini memperlihatkan peraturan lain yang terkait yang masih berhubungan ya. Hukum perpajakan yang terdiri dari undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan secara logis sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Ini yang paling penting ya, dan ini yang paling challenging ya, karena kita harus menguasai banyak undang-undang ya. Tapi di satu sisi ya, dengan melakukan penafsiran sistematik inilah sebenarnya nanti akan ya menjadi solusi ya terhadap ya ketidakjelasan makna suatu ya, ketidakjelasan norma suatu undang-undang ya teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk menafsirkan, ada contohnya nggak di sini? Nggak ada ya. Yang sering saya lakukan ya misalnya ketika ada suatu frasa yang nggak jelas gitu ya. Misalnya di bidang hukum pajak ya, misalnya untuk mendefinisikan penghasilan lah gitu ya. Apa sih penghasilan itu gitu ya?
atau untuk mendefinisikan kata-kata royalti lah gitu ya. Royalti kan, royalti itu ya, royalti itu adalah merupakan bagian dari objek pajak ya, objek pajak. Objek pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud. Tapi definisi royalti tersebut ya sekarang berkembang gitu ya, berkembang karena di undang-undang yang mungkin hanya menjelaskan secara umum gitu ya, tapi di praktek di lapangan ya, definisi dari royalti ini ya, lazimnya royalti ini kan pemberian kepada ya penerima kepada pemilik hak atas kekayaan intelektual ya, haki, misalnya pemegang merek ya, pemegang lisensi ya, ataupun pemegang hak cipta. Ketika barang-barangnya dipakai ya, dikonsumsi ataupun direproduksi oleh pihak lain, maka dia mendapatkan royalti. Tapi di dalam praktek perdagangan, istilah royalti ini berubah ya. Mengapa berubah? Ada memang karena disengaja ya untuk menyamarkan royalti ini ya. Nanti royalti dikatakan sebagai macam-macam ya. Ada yang menjadi istilahnya remunerasi ya, ada istilahnya fee ya, ada istilahnya marketing fee ya. Macam-macam lah, tujuannya ada yang untuk menyamarkan dan ada juga memang sudah terjadi perubahan definisi ya, sehingga apa yang dimaksud di undang-undang menjadi tidak lagi jelas gitu ya. Nah, itulah dibutuhkan penafsiran sistematis. Maka nanti digunakan istilah royalti berdasarkan perjanjian internasional ya, digunakan istilah royalti ya berdasarkan apa namanya undang-undang haki ya, undang-undang merek, undang-undang hak cipta, itu ya contohnya teman-teman ya. Nah, saya kira itu ya. Berikutnya penafsiran sosiologis. Nah, ini juga yang sangat penting sekali ya, karena ini akan menjamin sebuah penafsiran yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat gitu ya. Karena masyarakat itu kan berkembang ya. Nah, sedangkan undang-undang yang bentuknya tertulis ya, itu tidak dapat mengikuti kehidupan masyarakat, sehingga berkembanglah penafsiran sosiologis ya. Contohnya apa ya? Di sini nggak ada contohnya ya. Nanti teman-teman silakan carilah contohnya ya. Mungkin yang saya ingat penafsiran sosiologis itu apa ya? Misalnya contohnya kalau di KUHP ya, di KUHP itu kan misalnya tentang definisi barang gitu ya. Apakah listrik itu barang gitu ya? Nah, itu kan kalau teman-teman masih ingat ya. Pada saat KUHP dulu di zaman Belanda diterbitkan, ya belum ada ya barang yang namanya listrik gitu ya. Sehingga apakah pencurian listrik itu bisa masuk ke dalam kategori pencurian? Teman-teman ingat, nanti teman-teman pelajari di hukum pidana ya. Contohnya saya kira itu ya. Sehingga sekarang menafsirkan istilah barang itu ya, menafsirkan istilah barang itu juga termasuk ya listrik ya. Apalagi sekarang kan memang barang itu ada juga barang tidak berwujud ya. Tadi itu contohnya royalti ya, hak atas kekayaan intelektual ya, hak merek, hak cipta ya, apalagi lisensi ya, kekayaan intelektual. Sorry, ini ada yang nelpon nih. Itu ya teman-teman ya. Sosiologis saya kira teman-teman bisa pahami ya. Penafsiran perbandingan, nah ini juga sangat penting sekali ya, yaitu perbandingan ya dengan menggunakan comparative approach istilahnya. Ini kalau teman-teman melakukan riset di bidang hukum ya, ini harus pakai sekarang ya saya kira ya. Terutama nanti kalau mau bikin tesis, ya, kalau skripsi sih jarang ya, tesis lah ya, pakai studi perbandingan hukum ya, yaitu hukum di ya sistem hukum yang berbeda ya. Misalnya teman-teman mau membahas tentang hukum pajak, tentang pajak atas royalti tadi itu ya, pajak atas royalti misalnya. Teman-teman harus bisa sajikan juga bagaimana sih ya prakteknya ya, penafsirannya, implementasinya di bidang hukum pajak di negara lain gitu ya. Misalnya di negara Belanda gitu ya. Di negara common law gitu ya teman-teman, sehingga akan menghasilkan nanti sebuah penafsiran hukum yang apa namanya, yang valid lah gitu ya. Ya teman-teman ya.
penafsiran perbandingan ya. Jadi dengan membandingkan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan asing. Tentunya ini tidak semuanya bisa ya. Tentunya hukum-hukum nasional yang memang memiliki kesamaan ya, kesamaan objek ya, kesamaan pengaturan ya, kesamaan wilayah bidang hukum ya dengan hukum asing ya. Ini contohnya saya ketika saya bikin disertasi ya. Ini saya lagi bikin disertasi, saya pakai metode perbandingan hukum ya. Ini sebenarnya bagian dari metode penelitian, termasuk juga bagian dari metode penafsiran ya. Misalnya untuk kalau saya kan masalah penyelesaian sengketa ya, penyelesaian sengketa. Bagaimana sih penyelesaian sengketa di bidang pajak terkait transaksi internasional ya, nah, dengan di bidang kepabeanan ya. Nah, sehingga dari situ menghasilkan sebuah solusi ya, misalnya ternyata di bidang kepabeanan ada yang kurang gitu ya dari segi penyelesaian sengketanya ya. Ini contohnya ya, contohnya di dalam penerapan di bidang disertasi ya. Tapi kalau di dalam penafsiran perbandingan ini contohnya mungkin ya di bidang pajak penghasilan gitu ya, misalnya untuk mendefinisikan beneficial owner ya, teman-teman nanti catat, beneficial owner ini merupakan konsep yang ada di dalam tax treaty ya, di mana para wajib pajak ya luar negeri yang ingin memanfaatkan tax treaty Indonesia, maka dia harus membuktikan bahwa penghasilan yang diterimanya itu adalah sesuai dengan konsep beneficial owner. Artinya si penerima penghasilan ini memang benar-benar orang yang merasakan manfaat ya dari penghasilan ya, karena ada banyak si penerima manfaat ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penghasilan yang dia terima. Dia hanya untuk dipakai namanya dalam rangka memanfaatkan suatu fasilitas tax treaty ya. Nah, untuk definisi beneficial owner ya itu tidak didefinisikan di dalam undang-undang PPH ya. Maka kita perlu cari di undang-undang lain ya. Kita perlu cari di ketentuan hukum negara lain ya. Kalau itu misalnya dengan tax treaty Indonesia Belanda ya kita cari di tax treaty Belanda, di hukum Belanda ya. Bahkan kita juga bisa cari dari keputusan-keputusan pengadilan di negara-negara ya asing ya. Jadi memang luar biasa sekarang ya. Jadi bahasan hukum itu luas sekali ya, teman-teman, tidak hanya terbatas baca pasal-pasal aja. Itu kalau cuma baca pasal aja sih ya, nggak usah belajar hukum ya. Saya kira anak ya SMP pun bisa ya. Tapi yang kekhususan teman-teman di sini ya, kekhususan teman-teman ya, kelebihan teman-teman dibandingkan orang yang belum belajar hukum di bidang penafsiran, harus berani membuka pasal-pasal dari negara lain, dari undang-undang lain ya, kemudian melakukan analisa ya dari metode-metode penafsiran yang ada. Itu ya teman-teman ya. Penafsiran doktriner, nah ini yang sangat penting sekali juga ya, karena ini menggunakan pendapat para ahli ya. Kalau hukum pajak tentunya ahli-ahli di bidang perpajakan ya, dari buku-buku ya, karya-karyanya ya. Ya teman-teman ya. Lagi yang berikutnya yaitu penafsiran analogis. Nah ini ya, analogis ini ya. Jadi untuk mengisi kekosongan hukum ya, Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman baca aja ya. Tapi memang ada yang berpendapat kalau penafsiran analogis ini tidak boleh digunakan di dalam hukum pajak. Karena pajak itu menganut asas legalitas ya. Menganut asas apa? Asas legalitas, sehingga tidak dapat menggunakan penafsiran analogis ya. Karena kalau digunakan nanti menjadi tidak ada kepastian hukum. Saya kira itu yang terakhir ini, penafsiran a contrario, artinya menggunakan lawan pengertian ya dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang-undangnya, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan suatu perundang-undangan. Penafsiran a contrario di dalam bidang hukum pajak tidak diperbolehkan juga ya, kalau menimbulkan kerugian pada wajib pajak ya. Jadi memang di sini asasnya ya yang disebut dengan in dubio pro reo ya, atau in dubio contra fiscus ya. Jadi sebenarnya walaupun tadi penafsiran contrario, penafsiran analogi, kalau itu
menguntungkan wajib pajak sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau tadi pakai asas indubio contra fiscus ya. Tapi kalau pakai asas indubrio pro fiscus ya, memang nanti ini tergantung sekali ya pada hakim ya. Kalau kita beracara, hakim kiblatnya kemana nih ya? Kiblatnya ke wajib pajak ya, beratnya kemana dia? Atau ke petugas pajak ya. Nah, maka memang berbagai metode ini nanti bisa saling berbenturan ya, saling berbenturan antara penafsiran kontrario, penafsiran sistematis, penafsiran apa tadi doktrin analogis ya, menghasilkan definisi yang berbeda-beda ya, sehingga memang nanti pada akhirnya yang paling menentukan adalah dari putusan hakim. Saya kira itu ya teman-teman ya. Karena waktunya udah habis untuk penafsiran hukum pajak, saya kira ini nanti mungkin tugas, saya belum bikin tugas ya, nantilah ya, tugas nanti saya bikin dulu, intinya ada nanti ya, tapi ini belum saya siapkan, jadi teman-teman simak aja dulu materinya, ya baca-baca lagi, ya